Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semuanya, pada video terdahulu kita sudah bahas dualisme gelombang partikel, yang poin radiasi benda hitam, pergeseran Wien, dan hipotesis Max Planck ya. Hipotesis Max Planck ini sudah kita diskusikan pada video terdahulu yang menyatakan bahwasanya cahaya itu dipancarkan atau diserap oleh bahan berupa paket-paket energi yang disebut dengan foton. Paket-paket energi itu disebut dengan foton. Jadi kalau cahaya merupakan paket energi, berarti sifat cahaya itu sebagai partikel, bukan sifat cahaya sebagai gelombang dalam hal ini. Untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis Max Planck ini, maka Einstein melakukan percobaan sehingga menemukan efek fotolistrik ini. Ya. Dari efek fotolistrik ini memang terbukti bahwasanya sifat cahaya itu sebagai partikel. Kemudian dari konsep efek fotolistrik inilah terciptanya TV tabung atau TV layar kaca ya, sehingga Einstein dalam hal ini mendapatkan hadiah Nobel. Jadi Einstein dapat hadiah Nobel bukan dari teori relativitas yang sangat populer, tapi Einstein dapat hadiah Nobel dari penemuannya tentang efek fotolistrik yang membuktikan kebenaran hipotesis dari Max Planck bahwasanya sifat cahaya itu adalah sebagai partikel di samping sebagai gelombang ya, atau cahaya itu dapat bersifat sebagai partikel. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita tentang efek fotolistrik. Untuk memahami konsep efek fotolistrik, kita artikan terlebih dahulu judul pelajaran kita ini. Efek semuanya tahu ya, apa artinya efek itu? Efek ini artinya akibat ya. Foto itu artinya sinar atau cahaya. Kemudian listrik, sebagaimana yang sudah dibahas di listrik dinamis, ya, masih ingat kalian ya, bahwasanya arus listrik itu adalah muatan yang mengalir tiap saat. Nah, sekarang listrik itu diartikan muatan yang terlepas. Muatannya adalah muatan elektron. Jadi di sini diartikan listrik ini elektron yang terlepas. Sehingga judul pelajaran kita ini dapat diartikan peristiwa lepasnya elektron dari logam akibat penyinaran. Nah, jadi elektron yang lepas ini disebut dengan fotoelektron atau elektron foto ya. Nah, untuk memahami konsep efek fotolistrik ini kita lihat ilustrasi elektron yang berada pada logam. Jadi ini elektron pada logam ini ya. Yang hitam ini adalah diilustrasikan sebagai logam. Sebetulnya gambarnya tidak sesederhana ini karena elektron itu kan berada pada terikat ke inti atom. Jadi elektron ini berada pada atom. Sekarang disederhanakan aja, elektron berada pada logam. Dan elektron ini terikat ke inti atom, atau disederhanakan saja elektron terikat ke logam. Besarnya energi elektron terikat ke logam itu kita lambangkan dengan W yang disebut dengan fungsi kerja logam. Jadi fungsi kerja logam ini artinya energi elektron terikat ke logam ya. Kalau makin besar energinya terikat ke logam, tentu makin susah melepaskannya, untuk lepas elektron itu. Nah, supaya elektron itu lepas, maka elektron diberi energi foton ya, energi cahaya E sama dengan Hf atau Hc per lambda. Jadi E itu artinya energi foton yang dijatuhkan ke logam, atau energi foton cahaya, boleh juga disebut begitu ya. Kemudian F itu frekuensi cahaya atau frekuensi foton yang dijatuhkan ke logam. Kemudian H itu tetapan Planck, C itu kecepatan cahaya, udah tahu ya, lambda itu panjang gelombang dari energi foton ini yang dijatuhkan ke logam ya. Kemudian karena elektron ini atau logam ini diberi energi, kalau energinya cukup besar dari W, sehingga elektron ini bisa lepas dari logam. Kalau energinya lebih besar lagi, maka sisa energi digunakan untuk bergerak oleh elektron. Bergerak dengan kecepatan V dengan energi kinetik EK. Jadi EK itu energi kinetik elektron yang lepas dari logam. Elektron yang lepas dari logam itu, elektron yang lepas dari logam ini disebut dengan fotoelektron. Jadi EK adalah energi kinetik fotoelektron, satuannya joule ya.
bisa juga satuannya elektron volt nanti, karena ada kesetaraan antara joule dengan elektron volt itu. Ingat ya, 1 elektron volt 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb ya. Joule ya. 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Jadi E itu adalah energi yang diberikan ke logam yang digunakan oleh elektron untuk melepaskan elektron dari logam sebesar W dan sisanya untuk bergerak dengan energi kinetik EK dan kecepatan V. Maka dapat ditulis energi foton E itu digunakan untuk lepas W dan untuk bergerak EK. Sehingga dapat ditulis E sama dengan W tambah EK ya. E sama dengan W tambah EK. Kalau dimisalkan dengan angka-angka, kalau energi ini 10, untuk lepas 4, maka sisanya untuk bergerak 6. Kira-kira seperti itu. Karena E itu boleh diganti dengan HF, maka HF sama dengan W tambah EK, atau HC per lambda sama dengan W tambah EK ya. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Cahaya dengan frekuensi 5 kali 10 pangkat 14 Hz dijatuhkan atau diberikan ke bahan dengan fungsi kerja 2 elektron volt. Tentukan energi kinetik elektron foto yang terlepas. Jadi frekuensinya sudah diketahui, kemudian fungsi kerja W sudah diketahui 2 eV, karena 1 eV ini 1,6 kali 10 pangkat min 19, jadi 2 eV tentu 2 kali 1,6, 3,2 kali 10 pangkat min 19 joule ya. Ditanya EK ya, EK-nya. Maka untuk menyelesaikannya, karena frekuensi yang sudah diketahui, maka EK-nya HF kurang W ya. Tinggal masukkan angka aja, 6,6 kali 5, 6 kali 5, 30, berarti 33 ya, kali 10 pangkat 20 ini. Berarti 3,3 kali 10 pangkat min 19 ya, kurang 3,2. Jadi 0,1 kali 10 pangkat min 19 atau 1 kali 10 pangkat min 20 atau 10 pangkat min 20 joule aja bisa juga disebutkan. Demikian pembahasan tentang efek fotolistrik dan contoh soalnya ya. Kemudian kita lanjutkan dengan stopping potensial. Jadi elektron yang bergerak ini supaya berhenti diberi potensial. Potensial untuk menghentikan itu disebut dengan potensial henti. Potensial untuk menghentikan muatan ini. Jadi kita lanjutkan dengan potensial henti, lambangnya V ya. Potensial untuk menghentikan elektron artinya. Kalau potensial untuk menggerakkan elektron disebut potensial penggerak ya. Ini potensial untuk menggerakkan elektron. Misalnya elektron yang sedang diam ini supaya dia bergerak diberi benda potensial. Di sini kutub yang lebih rendah, kutub negatif. Negatif dengan negatif tolak-menolak. Ini kutub yang lebih tinggi, positif seperti ini. Ini kutub positif dari baterai, potensialnya V. Maka elektron ini kalau dilihat dari gambar aja kelihatannya ini negatif tolak menolak, ini positif, ini negatif, ditarik sehingga elektron ini tertarik dan tertolak ke kanan ya. Tertarik ke kanan dan tertolak ke kanan. Karena di sini dia punya energi listrik. W itu kan QV sudah dibahas pada listrik statis ya. Atau listrik dinamis sudah dibahas, W sama dengan QV. Q-nya itu adalah muatan elektron E lambangnya, maka W sama dengan EV aja lagi. Karena dia punya energi di sini, energi listrik, maka dia akan bergerak sehingga memiliki energi kinetik dia di sini EK, dan W-nya di sini sudah tidak nol, W-nya nggak ada lagi energi sini, nggak ada di sini. Berarti terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kinetik ya. Maka dapat ditulis W sama dengan EK. Ini mirip dengan benda jatuh ya, benda jatuh dari ketinggian H, dari atas jatuh, dari di atas tentu EP-nya yang besar. Di bawah makin ke bawah EP-nya mengecil dan EK-nya membesar. Di bawah EK-nya sudah maksimum, EP-nya jadi 0. Berarti terjadi perubahan EP menjadi EK pada benda jatuh bebas ya. Kemudian untuk potensial menghentikan tentu potensialnya dikebalikkan ya. Ini kutub positifnya, ini kutub negatifnya. Jadi ini bukan logam seperti tadi ya. Ini adalah kutub positif dari kutub negatif. Ini kutub positif. Ini dibalikkan potensialnya, ini elektron sedang bergerak dengan kecepatan V dan energi kinetik EK ya. Supaya dia berhenti, tentu di sini kutub negatif menarik dia. Di sini ditolak. Jadi elektron yang sedang bergerak ke kanan ini ditolak ke kiri dan ditarik ke kiri. Dapat gaya tarik dan gaya tolak sehingga dia berhenti nanti di sini.
maka EK-nya di sini 0, tidak ada EK lagi, kecepatannya tidak ada. Yang ada energi listriknya. Berarti ini terjadi perubahan EK menjadi energi listrik, maka dapat ditulis EK sama dengan W, atau W-nya ditulis EV aja, maka EK sama dengan EV di sini ya. Ini mirip dengan benda dilemparkan vertikal ke atas. Benda dilemparkan vertikal ke atas ada EK-nya, makin ke atas EK-nya makin kecil. Jadi di titik tinggi EK-nya 0, sudah menjadi EV. Berarti benda dilemparkan vertikal ke atas berarti terjadi perubahan EK menjadi EV, atau perubahan EK menjadi energi listrik dalam hal ini. Maka untuk V ini adalah potensial penghenti. V ini potensial menghentikan ya. Kalau di sini V ini potensial penggerak. Maka supaya dapat V-nya tentu EK per E ya. Dimana E ini adalah muatan elektron, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Maka kita lanjutkan dengan contoh soal ya. Contoh soal, cahaya dengan panjang gelombang 0,55 mikrometer dijatuhkan ke bahan dengan fungsi kerja 2 elektron volt. Tentukan potensial yang harus diberikan untuk menghentikan fotoelektron pada peristiwa tersebut. Fotoelektron adalah elektron yang lepas dari logam. Potensial yang harus diberikan untuk menghentikan, berarti ini potensial henti yang ditanya V ini. Maka diketahui lambdanya sudah diketahui, mikro kita ganti dengan 10 pangkat min 6. Kemudian fungsi kerja W sudah diketahui 2. Ditanya V ya, potensial henti. Ditanya V. Kemudian dapat kita selesaikan. Karena yang ditanya V, lambda diketahui, lambdanya sudah ada, berarti kita cari EK-nya terlebih dahulu. Maka kita dapatkan EK menggunakan persamaan ini aja ya. HC per lambda dikurang W. EK itu sama dengan HC per lambda dikurang W. Tinggal masukkan angka-angkanya aja lagi. H-nya sudah tahu ya, 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon ya H-nya. Maka 6,6 kali 3 ya, bagi 0,55. Maka kita dapatkan 3,6 ya. Kali 10 pangkat min 19 dikurang 3,2. 3,6 kurang 3,2, 0,4 kali 10 pangkat min 19 Joule EK-nya. Kalau udah dapat EK-nya, tentu dapat P ya. EK sama dengan V sama dengan EK per E. 0,4 kali 10 pangkat min 19 bagi 1,6 kali 10 pangkat min 19. 10 pangkat min 19-nya habis. Ini 4 bagi 16, 0,4 bagi 1,6 kan 4 per 16 per 4 ya, 0,25 volt. V, potensial untuk menghentikan elektron yang sedang bergerak ini V-nya 0,25 volt. Kemudian kita lanjutkan dengan energi ambang ya. Ini energi ambang, lambangnya E0 ya. Energi ambang itu artinya batas ya. Ambang itu artinya batas. Energi batas untuk melepaskan elektron dari logam artinya. Itu batasnya batas yang terkecil. Kalau batasnya terbesar itu tidak terhingga, akan tetap lepas elektron dari logam. Jadi ini batasnya batas terkecil. Jadi energi ambang artinya energi terkecil yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari logam. Jadi energi ambang adalah energi batas terkecil dari energi foton untuk melepaskan elektron dari logam. Jadi energi foton terkecil boleh diartikan begitu ya. Energi foton terkecil yang diberikan ke logam untuk melepaskan elektron ini dari logamnya ini. Sehingga kalau E sama dengan HF, tentu kalau E0 bisa ditulis sama dengan HF0 ya. Jadi kalau E sama dengan HF, tentu kalau E0 HF0. Kalau E sama dengan HC per lambda, kalau E0 tentu HC per lambda 0. Sehingga kalau energinya energi yang paling kecil, berarti pas untuk lepas saja, tentu untuk bergerak tidak ada, tentu EK-nya akan sama dengan 0. Seperti itu ya. Sehingga kalau E-nya adalah E0, kalau E ini adalah E0, maka EK-nya adalah 0. Sehingga dapat kita tulis E itu sama dengan W. E itu HF, HC per E. E0 itu HF atau HC per lambda 0. Maka dapat kita tulis E0 sama dengan HF0 sama dengan HC per lambda 0 sama dengan W ya.
Jadi F itu frekuensi ambang. Tentu kalau E0 frekuensi terkecil, tentu kalau E0 adalah energi terkecil, kalau F0 tentu frekuensi terkecil ya untuk melepaskan elektron dari logam. Kemudian lambda 0, lambda itu berbentuk tablik dengan E0, maka ini bukan panjang gelombang terkecil, ini panjang gelombang terbesar. Maka lambda 0 panjang gelombang ambang itu panjang gelombang terbesar untuk melepaskan elektron dari logam. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Perlu diingat ya, kalau W fungsi kerjanya besar, energi fungsi kerja energi untuk melepaskan elektron dari logam besar, tentu E0-nya harus besar juga ya. Energi untuk melepaskannya tentu harus besar juga. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Cahaya dengan panjang gelombang 0,55 mikrometer dijatuhkan ke bahan dengan fungsi kerja 2 elektron volt. Tentukan yang A panjang gelombang ambang, yang B energi kinetik elektron yang terlepas. Jadi sudah diketahui lambdanya ini ya. Lambdanya 0,55 kali 10 pangkat 6 meter. Mikro ganti dengan 10 pangkat 6 ya. Dijatuhkan ke bahan yang fungsi kerja, berarti W-nya ini 2 eV ya. 2 eV itu 2 eV itu sama dengan 3,2 kali 10 pangkat minus 19 Joule ya. Karena 1 eV 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Kemudian yang ditanya panjang gelombang ambang, berarti panjang gelombang ambang ya, berarti lambda 0 ditanya ini. Lambda 0. Kemudian energi kinetik elektron yang lepas ya. Karena E0-nya sudah tahu, E0 itu sama dengan karena W-nya fungsi kerja yang tahu ya, W itu sama dengan E0. Maka kalau E0-nya udah ada, ya bisa kita cari lambda 0. Maka lambda 0 tentu Hc per E0 ya. Lambda 0 Hc per E0 ini. H-nya udah tahu 6,6. C-nya 3 kali 10 pangkat 8, ini 6,6 kali 10 pangkat min 34 ya. Bagi E-nya 3,2 kali 10 pangkat min 19. E0-nya ini 3,2 kali 10 pangkat min 19. Sehingga kita dapatkan lambda 0-nya 0,61875 kali 10 pangkat min 6 meter ya. Lambda 0-nya. Kalau mencari EK tentu sama dengan yang tadi ya. EK sama dengan yang tadi. Kalau mencari EK tentu Hc per lambda dikurang W. Fungsi kerja logam dikurang W. Fungsi kerja logamnya udah tahu, W-nya sama dengan N0 tadi, sama dengan 3,2. Jadi sama dengan contoh soal sebelumnya ya. Mencari EK-nya. Ya ini tidak perlu dibahas lagi, mungkin udah langsung aja angka-angkanya sudah dapat, sudah ada, bisa dicari hasilnya ya. Yaitu 0,4 kali 10 pangkat min 19 Joule energi kinetik ya. Sama dengan contoh soal sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan dengan grafik lagi ya. Grafik energi kinetik terhadap frekuensi. Grafik hubungan energi kinetik foton elektron dengan frekuensi foton yang diberikan ke logam gitu. Ini untuk mempelajari grafik EK terhadap F ini kita lihat materi SMP ya, grafik Y terhadap EK persamaan linear ini. Maka Y, kalau contohnya Y sama dengan 2X kurang 6, maka untuk membuat grafiknya, untuk lebih jelasnya kita bikin pakai tabel aja ya. Kalau X-nya 0 tentu Y-nya min 6 ya. 0 kali 2, 0, 0 kurang min 6, 0 kurang 6 sama dengan min 6 ya. Kalau X-nya 3, 2 kali 3, 6, 6 kurang 6, 0 ya. Atau kalau supaya Y-nya 0, kalau Y-nya 0 tentu X-nya 3 ya. Kira-kira begitu. Maka bisa dibikin grafik Y terhadap X ya. Ini Y-nya, sumbu Y, ini sumbu X. Kalau X-nya 0, Y-nya 6, tentu di bawah ini posisinya min 6 ya. Kalau X-nya 0, Y-nya min 6. Kalau X-nya 3, Y-nya 0 ya. Kalau Y-nya 0 tentu bawah ini X-nya 3 di sini ya. Maka grafiknya kita dapatkan miring ke kanan ya. Kemudian untuk grafik EK terhadap F, tentu kita bikin persamaan EK terhadap F. Maka EK tentu sama dengan
HF dikurang HF0 ya. EK sama dengan ini kan E sebetulnya. E dikurang HF0 kan W itu ya. EK sama dengan E dikurang W. E-nya diganti dengan HF, W-nya sama dengan E0 sama dengan HF0 gitu ya. Maka kita bikin tabelnya juga. F dan EK ini kalau F-nya 0, 0 dikurang min HF, 0 dikurang HF0 tentu min HF0. Kalau EK-nya 0, tentu HF sama dengan HF0 atau F sama dengan F0. Ya kan? Atau kalau F-nya ini F0, jadi HF0 kurang HF0 tentu 0. Boleh juga begitu ya. Maka kita bikin salib sumbu EK terhadap F ya. EK dan F. EK dalam Joule, F dalam Hz. Maka kalau F-nya 0, EK-nya min HF0. Min HF0 ini minnya. Jadi bukan artinya EK-nya min ya. Ini artinya min HF0 ini butuh energi HF0 supaya EK-nya jadi 0. Nah, itu artinya ya. Bukan energi kinetiknya min. Nah, jadi energi itu tidak ada yang min. HF0 itu kan sebetulnya E0 atau W. Jadi HF0 ini W. Ini boleh ditulis min W atau min E0 boleh ya. Kemudian kalau EK-nya yang 0, F-nya sama dengan F0 ini. F-nya adalah F0, misalnya di sini aja F0. Jadi mirip ya, mirip dengan Y dan X. Kalau berarti H-nya di sini 2 ya, H-nya 2 di sini. Kalau H-nya 2 berarti F0-nya 3 ini, F0-nya 3, ya kan? Nah, seperti itu. Maka dapatkan grafiknya miring ke kanan seperti ini. Dan kalau ini kita beri nama sudutnya alfa, tentu yang ini juga alfa ya. Kalau ini alfa, nah maka kita dapatkan segitiga siku-siku ini. Kalau segitiga siku-siku ini yang di depan alfa sudah diketahui, nilainya aja kita ambil ya HF0. Dan ini nilainya F0, atau di sini 3 artinya F0. Maka ada sisi di depan, ada sisi di samping, ini samping alfa, maka depan dan samping itu tan ya. Maka tan alfa sama dengan HF0 per F0. F0-nya habis, maka tan alfanya sama dengan H. H itu 6,6 kali 10 pangkat min 34. Nah, kalau tan alfanya tahu, tentu alfanya bisa dicari pakai anti tan ya. Bisa pakai kalkulator. Maka didapatkan alfanya 1,157 kali 10 pangkat min 35 derajat. Itu mendekati 0 ya. Berarti sebetulnya grafik ini kalau dibikin dengan skala yang sama antara EK dan F-nya itu, maka grafiknya mendekati 0 itu, mendatar. Alfanya mendekati 0, berarti grafik ini hampir sejajar dengan sumbu F ya. Jadi grafik EK hampir datar, hampir sejajar dengan sumbu F ini. Dan grafik EK untuk semua bahan itu memiliki kemiringan yang sama atau sejajar, karena tan alfa itu tidak bergantung pada F0 dan tidak bergantung pada EK dan yang lainnya. Tan alfa itu konstan, nilainya H. Jadi kalau nilainya H, besar alfa itu selalu mendekati 0. Jadi untuk semua grafik itu, kalau ada grafik lain harus dibikin sejajar dengan grafik yang pertama. Ya, semua grafik EK terhadap F harus sejajar, harus membentuk sudut 1,157 kali 10 pangkat min 35 derajat. Tapi untuk membikinnya kan bisa aja skalanya dibedakan. Skala ini lebih dikecilkan, skala F-nya kan besar nih, nanti EK-nya lebih dibesarkan skalanya, F-nya lebih dikecilkan, sehingga grafiknya bisa agak lebih miring, sehingga lebih bagus. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh soal. Grafik hubungan energi kinetik elektron foto terhadap frekuensi penyinaran pada cesium ditunjukkan pada gambar. Ini gambarnya ya. Dari grafik tersebut, tentukan fungsi kerja logam dalam Joule, panjang gelombang maksimum yang dapat menghasilkan efek fotolistrik.
berarti panjang gelombang maksimum berarti lambda 0 ya. Jadi dari gambar ini sudah diketahui ini min HF0. Min HF0 sama dengan min 2. Berarti HF0 sama dengan 2. HF0 itu kan W atau E0 nanti ya. Kemudian ditanya W dalam Joule dan lambda 0-nya berapa yang ditanya. Panjang gelombang maksimum yang dapat menghasilkan efek fotolistrik. Panjang gelombang maksimum kan lambda ambang gitu ya. Lambangkan dengan lambda 0. Maka karena HF0-nya sudah tahu yang sama dengan W ini W ya, W-nya sama dengan 2 eV, maka kita dapatkan dalam Joule tinggal kali 1 eV kan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi W-nya 3,2 kali 10 pangkat min 19 Joule W-nya. Jadi W-nya sudah terjawab. Lambda 0-nya ya karena E itu sama dengan HC per lambda 0, maka lambda 0 tentu sama dengan lambda 0-nya tentu sama dengan HC per E ya. Jadi E0 ini sama dengan W, E0 ini boleh diganti dengan HC per lambda 0. Maka lambda 0 akan sama dengan HC per W. W-nya itu 3,2 kali 10 pangkat min 19 ya. Maka tinggal masukkan H dan C-nya aja lagi, maka didapatkan tinggal hitung aja ya, lambda 0-nya didapatkan 6,1875 kali 10 pangkat min 7 meter. Kita lanjutkan dengan contoh soal berikutnya. Oh ya, ini kalau kita cari F0-nya kan bisa ini, F0 ini karena lambda 0-nya ada, maka F0-nya tentu C per lambda 0. Kalau C tentu F0 kali lambda 0 ya. Maka C-nya ada 3 kali 10 pangkat 8, lambda 0-nya sudah didapatkan, sehingga dapat F0 4,8 kali 10 pangkat 14 Hz. Jadi sebagaimana yang sudah dibilang tadi, frekuensi ini angkanya besar kali. Jadi panjang sekali ke sini. Sementara HF0 atau W itu ya, atau E0 itu kecil, pangkat min 19. Jadi ini kecil sekali ke sini, F0-nya besar sekali, sehingga ini mendekati, grafik ini sebetulnya mendekati sejajar dengan sumbu F, atau alfanya mendekati 0. Seperti itu ya. Tapi kan bisa aja skala dari grafik EK terhadap F ini, EK dan F-nya skalanya dibedakan, sehingga gambarnya lebih bagus seperti ini, lebih besar. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Grafik hubungan energenetik fotoelektron dengan frekuensi foton dari bahan kalium dinyatakan oleh grafik EK, grafik K. Ini grafiknya ya. Grafik untuk kalium. Grafik hubungan energenetik fotoelektron dengan frekuensi foton dari tembaga dinyatakan oleh grafik yang mana? Grafik A 1, 2, 3, 4 atau 5. Grafik 1, 2, 3, 4 atau 5. Itu yang pertanyaannya ya. Jadi kalau kita lihat soal ini, grafik hubungan energi kinetik fotoelektron. Energi kinetik fotoelektron itu kan EK. Dengan apa? Dengan frekuensi foton. Dengan frekuensi cahaya. Dengan F ini ya. Jadi hubungan EK dengan F untuk kalium, ini grafiknya. Dan grafik K ya. Grafik hubungan energi kinetik foton, energi kinetik fotoelektron maksudnya. Fotoelektron, elektron yang terlepas ya, energi kinetik elektron yang terlepas EK, dengan frekuensi foton, dengan frekuensi cahaya. Jadi hubungan EK dengan F untuk tembaga yang mana? Nah, jadi dari tabel ini kita udah tahu bahwasanya W fungsi kerja dari kalium itu 2,2. Dari tembaga itu 4,5. Jadi lebih besar ya dalam elektron volt. Jadi tembaga lebih besar W-nya atau HF0-nya. HF0-nya atau W-nya lebih besar ya. Jadi W dari fungsi kerja itu, fungsi kerja logam itu, W tembaga itu besar dari
WEK, ya. Kemudian karena kita udah tahu ya bahwasanya E0 itu sama dengan HF0 sama dengan HC per lambda 0 sama dengan W, ya. Berarti E0 atau HF0 dari tembaga itu lebih besar dari HF0 dari EK. Jadi W itu sebanding dengan F0. Jadi F0 tembaga itu besar dari F0 EK. Sudah kita dapatkan begitu. Maka yang lebih besar F-nya, F0-nya ini F0 dari titik ini F0 dari kalium. F0 dari kalium itu F0 dari K itu ini dia. F0 dari tembaga itu besar dari ini. Besar dari ini itu sebelah kanannya. Dan sebelah kiri ini itu lebih kecil. Jadi yang besar dari F0, yang besar dari F0 kalium itu adalah F0 dari 4 atau F0 dari 5. Jadi pilihan kita 4 atau 5, D atau E. Nah, dari sini terlihat tadi syaratnya yang berikutnya itu patokannya K ya. K ini dia grafiknya. Grafik berikutnya itu harus memiliki kemiringan yang sama, harus sejajar dengan yang K ini. Berarti yang sejajar dengan K adalah 4. Jadi jawabannya adalah D, ya. Barangkali demikian aja pembahasan kita tentang materi ini, tentang efek fotolistrik ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.